Pada malam itu, IS sang suami sudah loyo setelah begituan. Tidak sengaja IS melihat istrinya sehabis mandi. Dia tiba-tiba bangkit kembali dan menunggu istrinya siap siaga di kamarnya. Wow, sudah lewat 3 ronde. Kejadian kali ini adalah kisah kehidupan suami istri. Seorang wanita yang sudah menikah sekitar 21 tahun yang lalu, sebut saja NK. Sebelumnya dia dibesarkan oleh ayah tirinya dan tinggal di daerah pedalaman yang sangat jauh dari keramaian kota. Ibunya sudah lama meninggal. Saat remaja, NK selalu diajarkan ayah tirinya berpetualang mencari suatu hal yang baru yang belum pernah wanita lain rasakan, seperti mandi di air terjun keramat tengah malam dan memakan daun yang berkhasiat untuk menjaga kulitnya dari musim kemarau. Semakin hari, NK terlihat semakin putih dan cantik. Setelah dia besar, dia dilepas ayah tirinya untuk mencari kerja di perkotaan, yang jaraknya sangat jauh dengan desanya itu. Ketika sampai di perkotaan, ayahnya menitipkan dia kepada teman dekatnya untuk bekerja di perusahaan milik teman ayahnya itu. 2 tahun sudah NK bekerja. NK yang sedang mencari pendamping hidup, ternyata banyak pria yang sedang antri untuk menjadi calon suaminya itu. Tetapi NK mempunyai syarat untuk lelaki yang ingin menjadi suaminya, yaitu harus kuat hidup dengannya walau tanpa kekayaan. NK ternyata menginginkan calon suami yang bisa memberinya kepuasan biologis setiap harinya. Semua laki-laki itu menyetujuinya. NK pun memilih laki-laki itu dengan caranya sendiri. Dia memberi segelas minuman yang dia racik dari dedaunan yang dia bawa dari pedalaman kampungnya. Saat itu, NK belum menemukan laki-laki yang menurutnya kuat untuk menikah dengannya. Kemudian, saat sedang bekerja, NK berkenalan dengan pria yang dia temukan dari kliennya. Dia tampan dan membuat NK jatuh cinta. Sebut saja namanya IS, pria yang mempunyai kekayaan dari peninggalan orang tuanya. IS sendiri pernah berpacaran dengan wanita kaya raya, tetapi sering ditinggal pergi. Lalu dia memutuskan untuk menjauh darinya. Setelah berkenalan dengan NK, IS pun seperti menyukainya, dan tak begitu lama NK membuat rencana untuk memberikan minuman yang dia racik dari daun yang dia bawa untuk menunjukkan apakah IS bisa bertahan lama dengannya. Keesokan harinya, NK mengajak IS pergi ke kosan tempat NK berada. Lalu IS pun disajikan minuman yang terbuat dari daun itu. Tak berselang lama, IS pun tak merasakan apa-apa. Malah IS meminta kembali minuman itu untuk dirinya. NK mulai melihat kelakuan IS setelah meminum banyak daun yang telah ia racik. IS terlihat sumringah dan merasa kegerahan. Padahal di tempat kosan NK sudah terpasang AC pendingin yang seharusnya IS tidak kepanasan. Kira-kira daun apa yang menyebabkan IS seperti itu ya? Oke, lanjut. IS pun mulai membuka bajunya karena menurutnya udaranya begitu panas. Tetapi anehnya, entah kenapa dia selalu bergairah dan ingin segera mempunyai pasangan. Begitu melihat kelakuan IS yang telah dinanti-nanti NK, ternyata itulah tanda keberhasilan NK untuk menjadikan IS sebagai pasangan hidupnya. Di sini NK telah menemukan pria yang cocok dengannya. Dan di saat IS sedang merasakan itu, NK menawari IS dengan bersedia menjadi pasangannya. IS pun terkejut, lalu dia langsung meminangnya. Hari pernikahan pun sudah ditentukan. Tetapi NK sedih mendengar kabar ayah tirinya meninggal dunia. Semenjak kepergian ayahnya itu, dia selalu memikirkan bagaimana cara untuk pergi ke kampungnya. Tetapi ia pun tidak tahu daerah apa yang dulu ia tinggali itu.
Enka pun pasrah dengan pikirannya yang terus menghantuinya. Emang apa yang Enka pikirkan ya? Oke, lanjut. Setelah hari pernikahan tiba, Enka dan IS sukses menggelar acara resepsi pernikahannya. Lalu pada malamnya, IS dan Enka berbulan madu di hotel yang mewah. Begitu senangnya mereka saat itu dan mereka pun bahagia. Tetapi ada sedikit yang aneh menurut IS. Enka mengalami perubahan seminggu setelah menikah. Seperti bukan Enka yang dulu. Wajah Enka semakin muda dan kecantikannya begitu indah. Tetapi Enka tidak merasakan apa-apa. Hanya saja Enka sedang memikirkan bagaimana caranya menuju kampung halamannya untuk mengambil daun yang berkhasiat itu. Karena stoknya sudah menipis. Kecantikannya pun akan menghilang jika Enka tidak meminumnya lagi. Wait, apakah daun itu sama dengan daun yang IS minum? Bingung ya? Oke, lanjut. Saat itu IS pun bertanya, "Kenapa sayangku? Ada apa denganmu?" "Tidak ada yang terjadi padaku, aku baik-baik saja," jawab Enka yang sedang kebingungan. Dia belum siap menceritakan semuanya kepada IS suaminya. Yang dia takutkan adalah kulitnya akan kembali menghitam jika dia tidak meminum racikan daun itu. Lalu dia ingat jika tidak ada racikan daun itu, sebagai penggantinya dia harus mandi di air terjun keramat di kampungnya itu setiap malam. Tetapi dia kesulitan untuk pergi ke sana. Lantas setelah stok daunnya itu benar-benar habis, seminggu kemudian kulit Enka pun mulai menghitam. Dan IS yang tadinya ceria melihat raut wajah Enka tiba-tiba terdiam dan seperti ada yang aneh dengan Enka. IS pun bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi denganmu? Mengapa kulitmu mengalami perubahan?" Enka pun hanya bisa berpaling muka dan tak bisa menjawabnya. Enka takut IS tidak mau lagi berhubungan setiap malam dengannya. Karena jika kebutuhan biologis Enka tidak terpenuhi, maka tubuhnya pun akan mengalami sakit-sakitan. Setelah itu Enka mulai gelisah, tapi pikirannya tetap berjalan. Dia tahu bahwa cara yang kedua adalah mandi di air terjun keramat di kampungnya. Tapi dia tidak bisa ke sana. Namun, dia mempunyai ide cemerlang. Karena air terjun keramat itu dingin, maka ia gantikan dengan mandi saat malam hari di rumahnya dan ditambahkan kembang 7 rupa agar terciptanya aura keramat seperti dari air terjun di kampungnya itu. Akhirnya dia mencoba melakukan itu sebelum berhubungan dengan IS suaminya. Awalnya IS menganggap biasa-biasa saja. Tetapi setelah capek berhubungan, IS melihat Enka kembali mandi tengah malam. Setelah keluar dari kamar mandi, gairah IS pun meledak-ledak seakan yang terjadi sebelumnya itu adalah pemanasan. Terus dan terus begitu saja setiap malam. Hingga IS merasakan perubahan terjadi pada Enka. Kulitnya kembali memutih dan cantik seperti saat dia baru menikah dengannya. Lantas mereka pun kembali hidup bahagia. Entah apa yang terjadi pada Enka sehingga bisa seperti itu. Seolah-olah Enka ini siluman yang menyerupai manusia. Dan usut demi usut ternyata daun yang diminum mereka berdua itu sama tetapi mempunyai khasiat yang berbeda. Jika diminum pria, maka dia akan bergairah. Dan jika yang meminumnya adalah wanita, maka akan mempunyai aura yang indah. Wajahnya akan menjadi cantik dan kulitnya menjadi putih. Ngomong-ngomong, daun apa itu namanya ya? Jika ada yang tahu, komen di bawah. Demikianlah kisah kali ini. Apabila ada info yang keliru, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.